Halo semua, udah pada tahu belum bahwa kalau mau serius kembangkan bisnis, mendaftar dan membayar pajak itu justru banyak keuntungannya. 1. Lebih mudah akses pinjaman ke bank dan lembaga keuangan yang bunganya lebih rendah dari rentenir. Kedua, memperluas akses pasar khususnya peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah, aneka tender atau penjualan skala besar ke perusahaan. Calon pemberi modal atau pembeli besar mikirnya sederhana. Kalau misalnya suatu bisnis bayar pajaknya sudah 10 juta, artinya omset dan profitnya bagus dong. Makanya bayar dan lapor pajak juga penting untuk pengembangan bisnis kamu sendiri. Jadi langsung kita bahas aja yuk. Sebelum membahas cara menghitung pajak, kita pahami dulu beberapa istilah penting ini yuk. Pertama, wajib pajak. Ini adalah setiap warga negara dan badan usaha yang mempunyai penghasilan atau pendapatan. Yang kedua, objek pajak adalah segala bentuk penghasilan atau aset berupa harta kekayaan. Contoh, penghasilan yaitu gaji bulanan, keuntungan atau laba usaha, bunga deposito. Contoh aset itu ada tanah, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, tarif pajak adalah presentase pemotongan pajak atas objek pajak tertentu. Tarif pajak berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan. Secara umum, tarif pajak untuk bisnis adalah 22% dari profit atau keuntungan bisnis per tahun. Namun, untuk UMKM yang omsetnya di bawah 50 miliar per tahun, pemerintah memberikan diskon 50%. Jadi, hanya 11% dari keuntungan usaha saja. Kalau ada pelaku usaha yang nggak tahu berapa untung bisnisnya, gimana? Nah, terkait ini, pemerintah memberikan beberapa keringanan khusus untuk mendukung usaha mikro kecil naik kelas. Di antaranya, 1. Untuk usaha perorangan yang belum berbadan hukum, tidak ada kewajiban pajaknya alias gratis jika omsetnya di bawah 500 juta per tahun. Yang kedua, untuk usaha perorangan yang omsetnya 500 juta ke atas, tapi masih di bawah 4,8 miliar per tahun, bisa memilih tarif pajak final yang murah banget, yaitu 0,5% dari total omset. Tapi, tarif ini hanya boleh digunakan maksimal sampai 7 tahun sejak pelaku usaha tersebut terdaftar. Ketiga, untuk usaha berbentuk badan yang omsetnya juga masih di bawah 4,8 miliar, tarif pajak 0,5% dari omset ini juga berlaku. Namun, tidak ada pembebasan pajak pada lapisan omset 500 juta pertamanya. Dan hanya boleh digunakan maksimal 4 tahun itu untuk CV dan 3 tahun untuk PT. Agar semakin jelas, kita lanjut bahas dengan ilustrasi kasus yuk. Misalnya Bu Asri memiliki kerajinan kayu yang membuat gagang panci dan alat dapur. Ia mulai bisnisnya pada tahun 2020 secara perorangan. Pada tahun 2021, ia berhasil cetak omset sebesar 400 juta. Karena ingin kembangkan bisnis, ia pun daftar nomor pokok wajib pajak. Berapa pajak yang harus dibayar Bu Asri pada tahun 2021? Ini gampang sekali, karena omsetnya masih di bawah 500 juta, maka jumlah beban pajak yang harus dibayar Bu Asri adalah 0. Kalau pada tahun 2022, omsetnya naik jadi 600 juta, berapa kewajiban bayar pajaknya? Karena bisnis Bu Asri masih berupa perseorangan, maka cara hitung kewajiban pajaknya adalah begini. Sehingga beban pajaknya 500.000. Ringan kan? Lanjut ya. Kalau misalnya pada tahun 2023, Bu Asri ingin kejar peluang ekspor. Akhirnya, Bu Asri mendirikan PT perseorangan. Karena pilihan ini paling mudah, murah, dan bisa jadi dalam hitungan hari. Dengan adanya badan usaha tersebut, Bu Asri bisa mengurus rekening bank atas nama perusahaan. Sekaligus mengurus NPWP badan atas nama perusahaannya juga. Artinya, nanti di setiap tahunnya, ia harus urus pelaporan pajak diri pribadinya
dan bisnisnya. Nah, jika omset bisnis Bu Asri menjadi 2 miliar, bagaimana? Karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka masih bisa memilih tarif pajak final 0,5% dari omset. Sehingga jumlah kewajiban bayar pajaknya adalah 10 juta per tahun. Karena bentuk badan bisnisnya adalah PT, maka pilihan tarif ini hanya akan bisa digunakan selama 3 tahun. Sehingga pada tahun 2026, Bu Asri harus menghitung biaya pajak dengan tarif normal untuk UMKM yaitu 11% dari profitnya. Nah, berapa biaya pajaknya? Jika misalnya profit marginnya adalah 20%, maka kewajiban bayar pajaknya adalah 400 juta dikali dengan 11%, yaitu adalah 44 juta. Sahabat semua, mudah-mudahan sekarang sudah bisa memahami pola pikir yang tepat dalam memandang kewajiban pajak. Kalau dulu merasa berat, masa bayar pajak 10 juta sih? Sekarang semoga bisa berubah jadi merasa bangga. Bisnis saya tahun ini bayar pajak 10 juta loh. Kamu jelas boleh bangga, karena bayar pajak adalah bukti bahwa 1. Omset atau profit bisnis kamu cukup besar. Yang kedua, punya basis konsumen yang solid. Yang ketiga, disiplin dan serius berbisnis. Sehingga layak mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, baik terkait akses modal maupun akses pasar. Sekarang pemerintah sudah semakin memudahkan, karena semua urusan mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak sudah bisa diurus secara online melalui website pajak.go.id. Pemerintah juga sudah mulai mengintegrasikan nomor induk kependudukan agar dapat sekaligus berfungsi sebagai nomor pokok wajib pajak. Jadi, nanti kita nggak perlu daftar-daftar lagi deh. Jadi, kalau mau bisnis naik kelas, segera urus pajaknya. Karena pajak kita untuk kita. Untuk mulai mengurus kewajiban pajak bisnismu, lakukan 3 langkah ini. Khusus untuk wirausaha perempuan yang sudah menikah, buatlah keputusan apakah mau gabung dengan NPWP suami atau pisah. Daftar atau aktivasi NPWP kamu di website resmi erek.pajak.go.id atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat. Pelajari cara membayar dan melaporkan pajak secara online melalui video tutorial resmi yang ada di deskripsi video ini.